Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Pada Senin, 27 Mei 2024, Bursa Efek Indonesia kembali menghentikan sementara perdagangan saham PT Barito Renewables Energy milik Prajogo Pangestu. Penghentian ini dilakukan karena adanya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Brand dan sebagai langkah perlindungan bagi investor. Suspensi ini mencakup pasar reguler dan pasar tunai, berlaku sejak sesi pertama perdagangan, tanggal 27 Mei 2024, hingga pengumuman lebih lanjut dari Bursa Efek Indonesia. Ini bukan kali pertama perdagangan saham Brand di stop pada bulan ini. Sebelumnya, bursa juga telah melakukan suspensi pada 3 Mei 2024, dan kembali membuka perdagangan pada 6 Mei 2024, setelah dianggap perlu melakukan cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi investor. Penghentian sementara ini diharapkan dapat menenangkan pasar yang volatil dan memberikan waktu bagi investor untuk menyesuaikan strategi mereka tanpa tekanan dari fluktuasi pasar yang cepat. Bursa menekankan bahwa langkah ini bukan merupakan indikasi dari masalah yang lebih dalam di pasar saham, melainkan sebuah tindakan pencegahan untuk menjaga kepercayaan investor dan integritas pasar. Selama periode penangguhan ini, bursa akan terus menyediakan informasi terkini dan transparan kepada publik, sehingga investor dapat membuat keputusan berdasarkan data dan analisis yang mendalam. Ketika perdagangan dilanjutkan, diharapkan bahwa langkah-langkah yang diambil selama penangguhan akan menghasilkan pasar yang lebih stabil. Bursa berkomitmen untuk memastikan bahwa pasar modal Indonesia tetap menjadi pilihan investasi yang menarik dan dapat diandalkan bagi investor domestik maupun internasional. Dengan demikian, keputusan untuk menghentikan sementara perdagangan diharapkan akan memperkuat fondasi pasar saham Indonesia untuk jangka panjang. Selain berita suspensi ini, saham Brand juga mendapat sorotan karena masuknya saham ini ke dalam indeks Financial Times Stock Exchange atau FTSE. Financial Times Stock Exchange Russell Group adalah organisasi finansial di Inggris yang menyediakan indeks untuk acuan pasar keuangan global. Masuknya Brand dalam indeks ini menunjukkan fundamental yang kuat dan likuiditas yang baik, menjadikannya pertimbangan utama bagi investor, termasuk investor asing. Perubahan dalam FTSE Global Equity Index diumumkan untuk Juni 2024 dengan konstituen saham yang masih bisa berubah hingga 7 Juni 2024 dan indeks terbaru berlaku mulai 10 Juni 2024. FTSE Russell juga menyatakan bahwa perubahan tinjauan triwulan berikutnya akan berlaku efektif pada Senin, 24 Juni 2024. PT Barito Renewables Energy menyambut baik masuknya mereka dalam FTSE Global Equity Index. Merli, Corporate Secretary Brand, menyampaikan bahwa ini adalah bentuk apresiasi pasar terhadap strategi bisnis jangka panjang Brand yang mendukung transisi energi menuju net zero. Penambahan Brand ke dalam indeks ini dilihat sebagai apresiasi dari market terhadap langkah-langkah ekspansif yang telah dilakukan Brand, seperti penambahan pembangkit tenaga angin. Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1.505 triliun, Brand kini menjadi emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di bursa. Harga saham Brand pada hari Rabu, 22 Mei 2024, berada di posisi Rp11.250, mencerminkan kenaikan 50,5% sepanjang 2024 dan melonjak 127,2% dalam 3 bulan terakhir. Langkah bursa menghentikan sementara perdagangan saham Brand ini bukanlah hal baru dalam dunia pasar modal. Suspensi dilakukan untuk melindungi investor dari fluktuasi harga yang ekstrim yang bisa berdampak negatif pada portofolio mereka. Dalam konteks ini, keputusan bursa dilihat sebagai upaya menjaga stabilitas pasar dan memberikan kepercayaan kepada investor. Dengan masuknya Brand dalam indeks FTSE, merupakan bukti pengakuan global terhadap kekuatan fundamental perusahaan ini. Indeks FTSE dikenal ketat dalam seleksinya, dan hanya memasukkan saham-saham yang dianggap memiliki potensi jangka panjang dan stabilitas yang baik.
Hal ini tentunya menjadi nilai tambah bagi Brand dalam menarik lebih banyak investor. Sebagai salah satu emiten yang bergerak di sektor energi terbarukan, Brand menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan energi berkelanjutan. Diversifikasi portofolio dengan menambah pembangkit tenaga angin adalah salah satu langkah strategis mereka untuk memperkuat posisi di pasar energi. Secara keseluruhan, perkembangan terbaru mengenai suspensi saham Brand dan masuknya Brand ke dalam indeks FTSE menunjukkan dinamika pasar modal yang selalu bergerak. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Barito Renewables Energy saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di-like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, PT Barito Renewables Energy, perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, telah mengumumkan laporan kinerja keuangannya untuk kuartal pertama tahun 2024. Laporan tersebut mengungkapkan beberapa perubahan signifikan yang menjadi sorotan penting bagi para investor. Meskipun terdapat penurunan pendapatan, perusahaan berhasil mencatatkan beberapa pencapaian yang menunjukkan prospek positif dalam jangka panjang. Pada periode yang berakhir di kuartal pertama, PT Barito Renewables Energy mencatatkan penurunan pendapatan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh fluktuasi harga pasar dan transisi perusahaan menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan. Namun, penurunan ini tidak menghalangi perusahaan untuk melakukan inovasi dan efisiensi operasional yang berhasil meningkatkan margin keuntungan. PT Barito Renewables Energy berhasil mencapai beberapa tonggak penting yang menandai kemajuan strategis perusahaan. Salah satunya adalah penyelesaian proyek pembangkit listrik tenaga surya baru yang tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi energi terbarukan, tetapi juga mendukung komitmen perusahaan terhadap lingkungan. Proyek ini juga mendapat sambutan positif dari masyarakat karena kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi emisi karbon. Selain itu, perusahaan juga melaporkan peningkatan dalam efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan limbah operasional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. PT Barito Renewables Energy terus berupaya mengoptimalkan potensi energi terbarukan di Indonesia dan berkontribusi pada pencapaian target nasional dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Pada Maret 2024, aset Brand bertambah sebesar 145,1 juta dolar, mencapai nilai total 3,6 miliar dolar, dibandingkan 3,5 miliar dolar pada Desember 2023. Pertumbuhan aset ini menunjukkan strategi perusahaan yang efektif dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya mereka. Ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 650,3 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 691,8 juta dolar pada Maret 2024. Peningkatan ekuitas ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menjaga stabilitas kepemilikan asetnya. Namun, liabilitas Brand juga naik dari 2,8 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 2,9 miliar dolar di Maret 2024. Kenaikan liabilitas ini perlu dicermati oleh investor, meskipun hal ini masih dalam batas yang wajar, mengingat pertumbuhan aset yang terjadi. Pendapatan perusahaan sedikit berkurang, sebesar 1,1% dari 147 juta dolar di kuartal pertama 2023 menjadi 145,4 juta dolar pada kuartal pertama 2024. Meski ada penurunan, Brand berhasil mempertahankan kinerja yang cukup stabil. Di tengah tantangan ekonomi global yang berkelanjutan, Brand telah menunjukkan kinerja yang mengesankan dalam laporan keuangan kuartal pertama tahun 2024. Return on assets perusahaan,
yang mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba, tercatat sebesar 3,1%. Angka ini, meskipun tampak sederhana, merupakan indikator penting dari pengelolaan aset yang efektif, terutama dalam kondisi pasar yang tidak menentu. Lebih jauh, return on equity perusahaan, yang merupakan ukuran dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari ekuitas, yang diinvestasikan oleh pemegang saham, mencapai angka yang signifikan yaitu 24,4%. Ini menandakan bahwa brand tidak hanya berhasil mempertahankan posisinya di pasar, tetapi juga mampu memaksimalkan ekuitas yang dimilikinya untuk menghasilkan laba yang signifikan. Return on equity yang tinggi ini menunjukkan bahwa brand memiliki model bisnis yang kuat dan strategi investasi yang efektif. Pencapaian ini menjadi lebih berarti, mengingat banyak perusahaan yang berjuang untuk mempertahankan margin laba mereka di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Brand telah berhasil mengimplementasikan strategi yang memungkinkan mereka untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Dengan fokus pada inovasi dan efisiensi operasional, brand telah menetapkan standar baru dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Kinerja brand ini tentunya akan menarik perhatian investor. Dengan return on assets dan return on equity yang kuat, perusahaan ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik dan kemungkinan memberikan dividen yang menarik bagi para pemegang sahamnya. Dalam perkembangan terkini, yang menandai efisiensi operasional yang meningkat, perusahaan telah berhasil mengurangi beban keuangannya dari $33,3 juta menjadi $32,4 juta. Penurunan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam pengelolaan utang yang lebih efektif dan pengoptimalan biaya operasional. Langkah strategis ini diharapkan akan memperkuat struktur keuangan perusahaan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Meskipun terjadi penurunan beban keuangan, laba sebelum pajak perusahaan mengalami penurunan dari $76,3 juta pada kuartal pertama tahun 2023 menjadi $72,7 juta di periode yang sama tahun 2024. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk fluktuasi pasar dan tantangan ekonomi global yang mempengaruhi pendapatan operasional. Namun, penurunan ini tidak mengurangi fokus perusahaan terhadap efisiensi dan inovasi sebagai pendorong utama kinerja keuangan. Pengurangan beban keuangan yang signifikan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil menerapkan kebijakan pengelolaan biaya yang ketat. Ini adalah indikator positif bahwa perusahaan tidak hanya bertahan dalam kondisi pasar yang tidak menentu, tetapi juga beradaptasi dengan cepat untuk mempertahankan kestabilan finansial. Kebijakan ini mencakup pengawasan yang lebih cermat terhadap pengeluaran dan investasi yang lebih selektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan margin keuntungan. Sementara itu, penurunan laba sebelum pajak menunjukkan bahwa perusahaan harus terus mencari cara untuk meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan potensi pasar yang ada. Ini mungkin melibatkan diversifikasi portofolio bisnis, peningkatan efisiensi produksi, atau ekspansi ke pasar baru. Dengan pendekatan yang benar, perusahaan dapat mengatasi tantangan ini dan memposisikan diri untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Kesimpulannya, meskipun ada beberapa hambatan, langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam mengelola keuangannya menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan keunggulan operasional. Brand mengalami penurunan laba sebelum pajak yang signifikan dalam laporan keuangan terbaru mereka. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban lain-lain yang melonjak dari $4,3 juta menjadi $6,9 juta. Peningkatan ini mencerminkan biaya operasional dan investasi yang lebih tinggi yang dikeluarkan perusahaan dalam upaya untuk memperluas operasinya dan meningkatkan kapasitas produksi. Di lain pihak, brand berhasil mengurangi beban pajak penghasilannya dari $36,6 juta menjadi $35,5 juta. Penurunan ini menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan perpajakan oleh perusahaan. Efisiensi ini mungkin merupakan hasil dari strategi perencanaan pajak yang lebih baik
dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia dengan lebih efektif. Meskipun ada peningkatan beban lain-lain, pengurangan beban pajak ini menunjukkan bahwa brand telah melakukan langkah-langkah tertentu untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Ini adalah indikator positif bagi para pemangku kepentingan dan investor, karena menunjukkan bahwa perusahaan berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keuangan. Namun, penting bagi brand untuk terus memantau dan mengelola beban lain-lainnya, agar tidak mengikis laba secara signifikan. Perusahaan harus mengevaluasi biaya-biaya yang berkontribusi pada peningkatan ini, dan mencari cara untuk menguranginya tanpa mengorbankan pertumbuhan dan ekspansi. Dengan manajemen yang cermat, brand dapat memperkuat posisi keuangannya, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Dalam dinamika ekonomi yang penuh tantangan, brand menunjukkan ketahanan yang mengesankan dalam laporan keuangan kuartal pertama, tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan laba periode berjalan dari 39,6 juta dolar menjadi 37,1 juta dolar, perusahaan berhasil mempertahankan margin laba bersih yang kuat sebesar 19,8%. Angka ini mencerminkan efisiensi operasional yang baik dan kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Penurunan laba ini dapat dilihat sebagai dampak dari kondisi pasar yang berubah-ubah, namun tidak mengurangi kinerja keseluruhan brand. Perusahaan telah mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan operasional dan meningkatkan produktivitas, yang tercermin dari margin laba bersih yang tetap tinggi. Ini menandakan bahwa brand mampu menghasilkan keuntungan dari setiap dolar pendapatan, dengan lebih efektif dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, brand juga terus berinvestasi dalam inovasi dan pengembangan produk, yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan di masa depan. Investasi ini merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan, untuk memperkuat posisi pasar dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Menghadapi kuartal-kuartal mendatang, brand optimis dapat mempertahankan tren positif ini. Dengan fokus pada efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan, brand siap menghadapi segala kemungkinan skenario pasar dengan kepercayaan diri yang tinggi. Kinerja kuartal pertama ini menjadi bukti ketangguhan dan adaptabilitas brand dalam mengarungi kompleksitas ekonomi global. Dalam dinamika ekonomi saat ini, perusahaan menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara utang dan ekuitas. Rasio debt to equity yang mencapai 626,4% menandakan bahwa perusahaan lebih banyak mengandalkan pendanaan melalui utang dibandingkan ekuitas. Angka ini secara tradisional dianggap tinggi, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola beban utangnya. Namun, rasio current yang tercatat sebesar 292,8% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset likuid yang lebih dari cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ini adalah indikator positif yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam waktu dekat. Pada sisi lain, rasio debt to equity yang tinggi tidak selalu mencerminkan posisi finansial yang negatif. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin sengaja memilih pendanaan melalui utang untuk memanfaatkan leverage finansial dengan harapan bahwa pengembalian investasi akan melebihi biaya utang. Strategi ini bisa jadi menguntungkan jika perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan dana tersebut untuk ekspansi, inovasi, atau investasi strategis lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, strategi ini juga membawa risiko. Jika pasar mengalami penurunan, atau perusahaan menghadapi hambatan operasional, beban utang yang tinggi dapat memperburuk situasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan manajemen risiko yang hati-hati, dan memastikan bahwa mereka memiliki strategi yang benar untuk mengelola rasio utang mereka. Diversifikasi sumber pendanaan dan penciptaan aliran pendapatan yang stabil dapat membantu dalam mengurangi risiko finansial. Mengingat konteks ini, analis dan investor akan memperhatikan dengan seksama
bagaimana perusahaan mengelola struktur modalnya dalam jangka panjang. Keputusan manajemen dalam menyeimbangkan antara utang dan ekuitas akan sangat menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi pasar, rencana strategis perusahaan, dan tren industri, perusahaan dapat menavigasi kompleksitas finansial dengan lebih bijaksana dan memastikan posisi yang kuat dalam persaingan pasar. Pada kuartal pertama tahun 2024, perusahaan telah mencatatkan hasil yang menggembirakan dalam laporan keuangan mereka. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi mencapai angka yang signifikan, yaitu sebesar 90 juta dolar. Angka ini menandakan performa yang solid dari sisi operasional, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan masih menyisakan keuntungan. Lebih lanjut, hingga akhir Maret 2024, tercatat peningkatan nilai total arus kas sebesar 70,4 juta dolar. Peningkatan ini merupakan indikator positif yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berhasil menjaga likuiditasnya, tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk menginvestasikan kembali ke dalam operasional dan ekspansi bisnis. Hal ini menjadi bukti nyata dari strategi pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari strategi bisnis yang telah dijalankan dengan baik. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan telah melakukan serangkaian inisiatif strategis yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan pengoptimalan sumber daya. Langkah-langkah tersebut termasuk restrukturisasi internal, investasi pada teknologi baru, dan ekspansi pasar yang telah berkontribusi pada peningkatan arus kas. Menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis, perusahaan terus berupaya untuk memperkuat posisi keuangannya. Dengan arus kas yang kuat, perusahaan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menanggapi perubahan pasar dan memanfaatkan peluang yang muncul. Dalam dinamika ekonomi saat ini, penggunaan kas untuk aktivitas investasi mencerminkan langkah strategis sebuah perusahaan dalam mengembangkan bisnis dan memperkuat posisi di pasar. Sejumlah 26,6 juta dolar telah dialokasikan untuk tujuan ini, menandakan komitmen serius dalam ekspansi dan inovasi. Investasi tersebut, meskipun besar, diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan usaha. Di sisi lain, pendapatan kas dari aktivitas pendanaan yang tercatat sebesar 7 juta dolar memberikan gambaran tentang kepercayaan investor dan kemampuan perusahaan untuk menarik modal. Pendanaan ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti penerbitan saham, obligasi, atau pinjaman lainnya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bergantung pada pendapatan internalnya saja, tetapi juga mampu menarik dukungan eksternal. Keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan kas ini penting untuk menjaga likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa ada cukup dana untuk operasional sehari-hari, sambil tetap memiliki cukup sumber daya untuk investasi strategis. Ini adalah tanda pengelolaan keuangan yang prudent dan efektif. Mengamati tren ini, saya menilai bahwa perusahaan dengan pola pengelolaan kas seperti ini cenderung memiliki prospek yang baik. Investasi yang bijaksana akan membawa inovasi dan pertumbuhan, sementara pendanaan yang solid menunjukkan kepercayaan pasar. Kedua faktor ini, bila dikombinasikan, dapat membentuk fondasi yang kuat untuk masa depan perusahaan yang cerah. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa penurunan pada pos-pos keuangan tertentu, PT Barito Renewables Energy menunjukkan kinerja yang cukup stabil dan berhasil mengelola aset serta ekuitas dengan baik. Investor diharapkan untuk terus memantau perkembangan ini dan mempertimbangkan informasi terbaru dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor mengenai emiten Barito Renewables Energy? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.